Tentang naturalisasi. Oke. Menurut abang perlu nggak? Sintayong adalah orang yang paling Tahu ya? tahu kondisi Indonesia. Bukan soal karena dia ganteng, dia cuma sekedar dia Hit Jordi Amat. Banyak tuh hashtag amat kecewa, amat kecewa. Iya, ada sabarnya memang. Dia mau kalau bisa pun hari ini juara Piala Dunia gitu. Nanti kalau bisa gimana caranya ada orang dalam kita main Piala Dunia di Qatar misalnya gitu. Ada nanti komen netizen, Min gak ada orang dalam main di Qatar gitu. Sepak bola ya bang? Iya betul. Akademi Sepak Bola Utamasia. Utamasia. Oh bukan. Model atau membuat salah satu wujud pembuktian perbaikan pondasi sepak bola gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada hal yang beda. Jadi hari ini aku sama Bang Arifin, dia juga pengamat sepak bola, juga punya sekolah sepak bola di Medan. Jadi hari ini aku pakai baju timnas. Jadi tahulah pembahasan hari ini tentang apa ya kan. Kalau pakai baju ini nggak mungkin pembahasan tentang renang ya kan. Pastinya sepak bola. Jadi, voli boleh, bola. Enggak lah, ini kan baju timnas. Tahu nggak ini tahun berapa ini? Ini tahun zamannya punya dua pelatih, timnas punya dua pelatih. Jason F. Tiago sama Rahmat Darmawan. Dua geng pelatihnya, pelatih timnas berdua. Itulah waktu lawan Arab Saudi. Oke bang, kita cerita tentang sepak bola nih yang lagi hit nih di kalangan sepak bola tentang naturalisasi. Menurut abang perlu nggak? Menurutku itu nggak ada masalah sih naturalisasi segala macam. Banyak juga negara-negara lain di Eropa bahkan di Asia banyak negara pemain-pemain naturalisasi ya. Tapi seperti apa pemilihan pemain naturalisasi ini sebenarnya jangan pada keinginan pemainnya atau jangan pada keinginan si pemerintahnya atau si pejabatnya, tapi memang berdasarkan berdasarkan keinginan memang pelatih si timnasnya. Kalau misalnya dia merasa karena kan yang paling tahu kondisi skuad timnas hari ini adalah pelatihnya kan gitu. Sintayong adalah orang yang paling tahu kondisi Indonesia, maunya, betul. Maunya bagaimana, siapa orangnya ya. Betul. Ketika dia merasa, dia bilang kita harus butuh pemain naturalisasi, apalagi biasa Indonesia itu di nomor 9 ya pemain striker ya biasa. Suka kali itu dinaturalisasi. Nggak ada masalah. Selama itu kebutuhan. Karena apa? Tujuan kita ataupun tujuan Indonesia atau tujuan PSSI mendatangkan Sintayong adalah untuk itu, untuk memperbaiki sepak bola ataupun permainan sepak bolanya di timnas. Jadi kalau dia ngerasa dia kan udah niat hasil seleksi semua pemain timnas dan segala macamnya. Jadi dia ngerasa kalau di posisi ini kayaknya nggak ada nih yang memadai atau di atas standar. Nggak ada orangnya. Udah. Ternyata di luar ada gitu. Yang mau dan umurnya masih cukup naturalisasi. Ya udah nggak apa-apa itu. Yang penting itu sesuai kebutuhan tim. Jadi nggak ada persoalan. Jadi naturalisasi itu bukan soal karena dia ganteng, dia cuma sekedar dia dari Eropa, pernah main di Eropa, nggak itu, tapi memang berdasarkan kebutuhan aja ya, kebutuhan tim. Tapi banyak juga bang pemain naturalisasi pada saat yang lalu-lalu lah, akhirnya ya jadi pemain yang nggak lebih bagus dari kualitas pemain Indonesia sendiri ya. Benar. Pada saat itu. Tapi ada di momennya dia menaturalisasi karena apa? Karena udah lama di Indonesia. Dia udah nikah sama orang Indonesia. Jadi kewarganegaraan jadi sering jadi masalah. Akhirnya dia minta naturalisasi atau mengajukan. Jadi naturalisasi itu kan bisa diajukan, bisa mengajukan. Nah, kebanyakan kan kalau yang lama-lama dia udah lama di Indonesia main di Liga Indonesia, udah nikah sama orang Indonesia, tapi kewarganegaraan masih kewarganegaraan asing. Itu kan susah. Soal adminduknya atau administrasi kependudukannya itu sering bermasalah. Jadi akhirnya ketika dia sudah memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia, itu boleh mengajukan. Nah banyak kayak gitu. Jadi mereka berlomba-lomba, si agennya ini juga mendorong supaya si pemainnya dinaturalisasi, mendorong itu. Gitu. Jadi ya supaya urusan administrasinya dia gampang. Tapi gitu. biasanya juga
banyaknya itu dari klub ya kan, yang naturalisasi dari klub bisa juga banyak. Bisa jadi ya? si klub minta mungkin supaya menghindarin pajak atau supaya nggak bayar bayar mungkin supaya berkaitan sama apalah uang mungkin kan gitu. Kalau udah dia kuotanya juga ya kan, kuota timnya itu kuota asingnya mungkin kuota asingnya. Supaya bisa nambah slot gitu kan. Gitu sih. Itu sih kalau nggak ada masalah timnas itu selama itu kebutuhan tim, naturalisasi itu adalah hal yang biasa. Gitu banyak kok gitu si sekarang Malaysia juga banyak ya. Enggak, Ansu Fati itu naturalisasi dari negara genuin apa gitu namanya itu. Dan Spanyol ya? Sekarang. Dia ke Spanyol. Nah, gitu. Itu karena apa? Dia memadai umurnya. Waktu itu 17 dia kan. Padahal Spanyol bukannya negara bukan negara kekurangan pemain kok. Enggak. Nah, gitu. Tapi memang karena dia dirasa adalah mungkin punya potensi besar gitu. Jadi daripada mungkin dia juga berharap bisa main timnas. Kalau dia mikir pakai negara sendiri mungkin nggak main timnas dia kan gitu. Jadi Bang Arifin ini juga salah satu pemimpin salah satu fans klub Barcelona di Medan. Tapi nasional juga itu ya berarti? Iya. SBI ya Bang? SBI, supporter Barcelona Indonesia. Dulunya FCBI. Jadi sekarang berganti SBI. Jadi kalau misalnya kalian mau suka nonton bareng, kumpul-kumpul sama anak-anak cules sama Bang Arifin di Kota Medan. Nanti ada futsal, ada sepak bola juga ya kan Bang. Oke, balik lagi masih ke naturalisasi nih Bang. Oke. Yang lagi hit Jordi Amat. Jadi banyak tuh hashtag amat kecewa. Iya. Karena dia kalau kulihat Sintayong nyari pemain naturalisasinya yang main di Eropa. Rupanya udah deket dia mau jadi WNI, dia malah main di klub Malaysia. Baru-baru aja dia rilis atau juga pengumuman dari klubnya. Kalau menurut Abang kayak mana tuh Bang? Apa sebagai juga pecinta timnas lah, dia masih dibutuhkan atau enggak Bang? Kalau menurut Abang? Makanya tadi aku bilang ini dia sebenarnya kebutuhan Sintayong atau enggak, atau nggak apa-apa dia main dimanapun nggak ada persoalan kalau dia secara kualitas dia di atas rata-rata pemain Indonesia kan gitu, nggak ada apa sih masalah juga ya, masalah juga iya mungkin dia ngerasa di Eropa dia jam terbangnya atau jam mainnya dia kurang, Malaysia dia tapi dia terakhir ku baca karena jarak Indonesia ke Malaysia nggak terlalu jauh, jadi seandainya dia butuh sesuatu atau mau bergabung timnas dia nggak terlalu jauh gitu. Itu kalau dia masih logis juga ya kan. Iya, alasan nasionalisme lah, boleh lah. Iya. Karena banyak netizen yang mencemooh dia gara-gara itu apa ya? Makanya banyak pemain bola sekarang mungkin matiin komen gitu ya. Nggak bisa, kita nggak bisa ngikutin maunya netizen, nggak bisa. Nggak ada sepak bola maju kalau ngikutin maunya netizen, nggak bisa. Kan kita itu Sintayong digaji miliaran loh per bulan. Kita harus percayain sama dia gitu. Bukan persaing sama netizen bisa apa? Setelah komen misalnya nih, netizen minta apa misalnya minta si Ronaldinho nih. Kan dia datang nih timnas, terus dia nggak bagus, terus netizen mau tanggung jawab. Yang gaji siapa? Gitu. Karena aku juga masih ngerasa menjadi netizen gitu. Ya, netizen julid karena nggak ada persoalan gitu. Namanya memang netizen Indonesia ini memang punya kelebihan lah di mata dunia. Iya. Ya kan? Banyak sampai mungkin Lekia Gedang mungkin udah merasakan lah ya kan Pak Edah merekrut pemain Indonesia kan, kemudian tempat si Egy setelah itu apa FK Zenica apa? Timnya si Egy. Iya, yang sebelum ini, yang di apa namanya? Poland. Setelah di Poland. Nah itu kan merasakan Pak Edahnya merekrut pemain Indonesia gitu. Jadi netizen itu paling berpengaruh. Iya, netizen itu berpengaruh gitu. Jadi menambah berapa ratus ribu follower kan dari yang kita kenal ya kan, dengan itu ya yang kita sebenarnya nggak kenal, kita Indonesia nggak kenal waktu itu gitu dengan klub itu, tapi gara-gara Egy jadi bahkan orang pada lomba-lomba waktu itu cari live streamingnya Lekia Gedang kan waktu itu jadi netizen Indonesia benar punya pengaruh besar mungkin untuk hal tertentu, tapi kalau soal kritik mengkritik ya udah gitu, itu kita nggak usah ikutin netizen gitu, tapi kita tengok aja nih kita harus melihat secara keseluruhan apa yang dilakukan Sintayong
Gitu. Sekarang sepak bola timnas seperti apa? Aku pikir dengan kedatangan Sintayong mungkin udah kita merasa lebih bagus lah gitu. Kenapa kalau belum juara, belum signifikan hasilnya, gak ada persoalan. Prosesnya. Betul. Karena Sintayong didatangkan kan bukan untuk jangka pendek, dia jangka panjang. Nah, untuk membangun sepak bola Indonesia yang baik itu butuh waktu yang panjang. Yang penting ini kalau netizen nggak usah kita urusin gitu, netizen nggak ada sabarnya memang, dia mau kalau bisa pun hari ini juara Piala Dunia gitu. Nanti kalau bisa gimana caranya ada orang dalam kita main Piala Dunia di Qatar misalnya gitu. Ada nanti komen netizen, nggak ada orang dalam main di Qatar gitu kan. Jadi jangan didengerin gitu. Kita lihat secara utuh aja keseluruhan apa yang dilakukan Sintayong gitu. Tapi memang udah bagus. Yang penting PSSI-nya sabar, atau misalnya kalau dievaluasi ada progres, ya dipertahanin jangka panjang. Nggak ada sepak bola di dunia ini yang jangka pendek langsung bagus gitu, nggak ada. Gitu. Sintayong juga cukup bagus karena pemainnya pemain muda semua ya. Jadi diorbitkan untuk ke senior bisa, untuk jenjang usianya itu tetap dapet. Kalau misalnya untuk naturalisasi fine aja lah ya kan, nggak usah terlalu. Nggak apa-apa bongkar pasang itu biasa. Mana kekurangannya dia sisip. Kalau dulu kan tiap ganti pelatih pemain rombak, ganti pelatih rombak. Itu nggak ada sepak bola kayak gitu. Untuk pembinaan ataupun jangka panjangnya timnas nggak bisa dengan sepak bola seperti itu. Ganti pelatih bongkar, seleksi lagi. Ganti pelatih bongkar, seleksi lagi. Itu apa ya? Kayak pemborosan aja menurutku gitu, kayak sia-sia lah gitu. Tapi digaji mahal. Ketika Sintayong pegang anak-anak EGCS sampai berapa tahun ke depan, aku pikir hasilnya bakal signifikan gitu. Ini Egi sekarang di umur 23 ya. Egi 2000 sekarang di jalan 23. Kalau Sintayong nanti 4-5 tahun ke depan masih memegang tim ini, mungkin aku rasa akan jauh lebih baik dengan karena umurannya nggak terlalu beda satu tim itu ya. Betul, itu kan sisi kemudian yang bagus-bagus juga diambilin kan gitu, yang nggak bagus tersingkir. Bahkan yang waktu awal-awal kan dia kayak apa sih, ngejek attitude-nya pemain Indonesia ya. Yang itu si ininya yang Sintayong dia kayak kaget aja gitu dengan perilaku. Ini pemain timnas kok. Terlambat, yang makan ketiduran, habis itu yang dugem gitu-gitu dia. Menurut dia di levelnya timnas itu yang kayak gitu nggak usah diatur gitu. Masa pemain timnas diajarin soal makan, nutrisi, soal jam kondisi, jam istirahat. Harusnya dia kaget gitu. Jadi akhirnya dia kayak keras gitu kan, yang terlambat. Langsung. Tapi hasilnya sih permainannya jadi makin oke sih, karena ya menurutku pemain bagus harus punya disiplin yang bagus juga gitu. Jadi supaya timnya solid, disiplin timnya juga harus kuat gitu. Jadi nanti itu soal hasil akan tumbuh sendiri gitu. Jadi kayak benih kita siramin tiap hari. Memang kalau kita tengokin gitu nggak akan tumbuh biji itu. Kan gitu. Tapi tiba-tiba kita datang 2 minggu lagi, itu tumbuh, yang penting konsisten kan gitu, disiram, dibina gitu. Tapi kualitasnya juga terlihat waktu lihat lawan Kuwait itu ya. Benar. Yang jarang-jarang Indonesia main dari bawah. Sekarang tengok Liga Presiden, Piala Presiden pun orang itu dari tim-tim Indonesia dari goalkeeper ke back. Jarang ada yang langsung tembak langsung ke depan. Build up, Jarang, karena semenjak timnas itu kayaknya. Jadi main dari bawah, main-main. Terakhir hasilnya jos, bisa ngalahin Kuwait. Itu rasanya bener-bener keren. Itu soal mental. Itulah dia mungkin menurutku yang dibenahi Sintayong gitu pertama datang ke Indonesia kan bukan soal skill. Soal mental bermain. Kenapa pemain Indonesia mungkin di umur-umur yang timnas U23 sekarang mentalnya masih banyak yang mentalnya masih takut main atau apa? Mungkin
pembinaan dari bawahnya juga nggak bener gitu. Ya. Pemain yang bagus itu kan dia dari pembinaan yang bagus juga, nggak ada yang tiba-tiba pemain jadi hebat gitu, nggak ada. Dia bakat alam, bener bakat alam, tapi harus diasah juga, harus dibarengin sama perilaku yang baik juga gitu. Jadi pembinaan yang baik, pelatih yang baik gitu. Jadi gimana kita mau berharap pemain timnas bagus kalau level pelatihnya di kecil dia dulu itu nggak bagus gitu. Makanya Sintayong tuh sampai urusan pelatih U19, U17, U15 itu dia atur. Supaya apa? Supaya ketika anak-anak ini kan anak-anak ini bakal naik semua. Iya. 15 ke 17, 17 ke 18, 17 ke 19, 19 21. Kan nanti 23, Sintayong juga senior. akhirnya. Jadi Sintayong berharap dengan pola sepak bola seperti ini, dia 5 tahun yang akan datang, dia nemu nih yang betul-betul kuat secara mental, secara kualitas permainan gitu. Bukan sekarang, memang nggak bisa kita nunggu hasil Sintayong itu sekarang, nggak bisa. Tapi aku percaya. Jangka panjang. Apapun hasilnya, timnas tetap di dada. Iya betul, emang iya. Mau kalah, mau kita emosi yang main timnas apa ya? Besok main timnas jam 2, jam 3 kita tonton juga. Nonton, pasti. Pasti kita tonton. Tapi itulah jangan jadi julid gitu. Ya bagiku kita ya sebagai penikmat sepak bola kita nikmatin ini permainannya. Ya apalagi bawa nama negara. Betul. Ya kan? Kita nikmatin aja hasil pertandingannya. Tiba-tiba nanti baru sekali main jelek, coret, netizen kan julid kan, nanti di hashtag lagi si A coret si A, itu jadi hashtag, jadi rame di Twitter. Kasian itu kan kasihan pemainnya gitu. Padahal dia nggak tahu mungkin upaya si pemain itu, atau mungkin dia di bus ada ngalamin masalah, atau mungkin di makanan di negara sana nggak cocok sama perutnya, gitu-gitu. Pokoknya banyak hal lah, nggak bisa kita justifikasi atau menghakimin satu pemain itu dari satu pertandingan atau dari satu laga gitu. Nggak bisa lah, banyak hal lah faktor. Jangan-jangan cuaca misalnya, main di Eropa kan cuaca kan ekstrim gitu. Tapi kalau misalnya pemain yang udah dipilih sama Sintayong bener-bener udah sesuai dengan kebutuhan dia ya. Betul lah. Jadi mungkin ada pemain lebih bagus lagi dari yang lain, tapi nggak sesuai gitu. Ini kok nggak dimasuk-masukin, dicadangin terus, yang dipakainya yang ibaratnya yang sering dipakai dia starter, padahal si kawan ini bagus. Kadang aku nonton ya kan, kok nggak dimasuk-masukin lah ini, padahal main si kawan itu nggak sesuai ekspektasi. Tapi itulah tadi kita yang ngedukung itu mesti benar-benar tahu lah kondisi kita harus jadi supporter yang cerdas. Nah, gitu. Tuh. Kalau misalnya mau ngerasain, coba aja berdiri di penonton atau stadion yang besar kayak gitu, bawa nama negara kan. Wah, berat, lapang di dada ini berat. Oke. Bang Arifin ini juga punya sekolah sepak bola ya, Bang? Iya, betul. Apa tuh, Bang? Akademi Sepak Bola Utamasia. Utamasia. Oh, bukan Lamasia ya? Bukan. Iya, mirip-mirip lah. Sengaja diadopsi. Karena memang Bang Arifinnya, foundernya suka dengan tim Barcelona. Jadi pengennya punya pemain muda yang bisa ngorbit kayak Messi lah. Betul. Itu di mana, Bang, ininya? Utamasia latihan di lapangan Boca Junior. Boca Junior itu Jalan Karajaya. Jalan Karajaya, Medan Johor. Itu Karajaya. Itu dari usia 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun sampai sekarang yang tertinggi besar 13. Oh, ya. Dari bibitnya dari. Karena itu dia, itu kayak apa ya? Kita suka bola, tapi kita suka timnas, tapi pemainnya kita tengok kok jelek. Makanya aku bilang tadi jangan-jangan pembinaannya jelek dari bawah. Betul. Gitu. Jadi kami ngerasa aku dan teman-teman memang yang kebetulan banyak yang suka Barcelona, jadi kami ngerasa, aku kan sering baca tentang La Masia segala macam. Kemudian waktu itu si pelatih timnas kita, si Luis Milla itu kan kayak bawa kurikulum Villanesia itu kan sebenarnya ngadopsi dari Spanyol. 4-3-3. Berarti SSB La Masia apa tadi? Utamasia juga adopsinya dari itu. Dari La Masia. Ya. Jadi kami sama-sama fans Barcelona yang gabung di supporter Barcelona Indonesia.
suka nongkrong segala macam. Kami punya anak umurannya mirip-mirip awalnya, deket-deketan 7 tahun sampai 9 sampai 5 sampai 9 tahun gitu kan. Jadi sama-sama punya visi. Ini Barcelona kan waktu itu memang Barcelona kan kayak apa ya? Ini di keramaian Barcelona sendiri mainnya beda. Gitu kan, dia dengan 4-3-3 konsisten, mau kayak manapun dia diserang atau dengan kalah berapapun dia tetap main dengan pola yang konsisten, speednya, kemudian pola permainan begitu terus bertahun-tahun dibangun sama kita lihatnya hasilnya di zaman Guardiola, tapi kan sebenarnya jauh hari dari situ udah dibangun fondasinya. Nah itu kayak apa yang dilakukan sama Guardiola, kayak dia tinggal metik buah aja gitu, tinggal dipoles aja capek, jadinya akhirnya Xavi dan kawan-kawan lah yang mainnya luar biasa. Nah semenjak itu kan nama La Masia kayak ngelambung kemana-mana gitu, betul. Orang kayak tahu jadi kiblat juga pas zamannya Pep. Gitu, jadi karena dia kan pelatih dari pelatih junior gitu-gitu kan, dari pelatih U21 segala macam. Jadi ternyata dari mana orang pasti nanya, dari mana nih si Xavi Hernandez ini? Dari mana sih Iniesta ini? Orang nengok ternyata dari La Masia. Messi dari mana? Dari La Masia. Jadi akhirnya orang belajar La Masia itu apa sih gitu. Apa yang diterapin di La Masia, bagaimana cara mereka membina sepak bola dari anak usia dini segala macam. Nah, itu kayak kami punya apa ya? Punya satu chemistry yang sama lah gitu. Kita suka nonton Barcelona. Tapi kenapa kita nggak kepikiran membuat yang sama yang seperti yang di Barcelona? Barcelona punya La Masia, kita harus punya yang kayak gitu tuh. Nah, itu akhirnya kita bikinlah namanya Utama Sia. Kenapa Utama Sia? Karena kami nongkrongnya di jalan utama. Nah gitu, kami nongkrongnya di jalan utama, tambahinlah Utama Sia gitu. Kami searching juga di Google, Utama Sia ini nggak ada, orang nggak pernah pakai, jadi kami bikinlah namanya Utama Sia. Tapi bagus ya, jadi sekilas memang benar-benar kayak adopsi Barcelona La itu. Iya. Jadi kami jadi step ngomongin La Masia. Nah, kebetulan satu si pelatih mantan pemain PSMS Bang Doni Siregar, mantan Persija Jepara, waktu itu baru selesai. Dia ngambil kursus AFC, kemudian B AFC. Waktu itu baru pulang dia tuh. 2019 akhir itu Desember kalau nggak salah dia tuh baru pulang pelatihan B AFC. BFC itu kalau di Indonesia bisa udah jadi pelatih Liga 2 atau kepala pelatih Liga 3 kira-kira gitu. Udah senior lah, harus megang tim senior. AFC ya, Asia ya. Benar. Dia punya ilmu, tapi habis itu kan pandemi. Gitu. Jadi waktu itu pandemi 2019, 2020 kan bulan 3 ada pandemi, anak-anak nggak sekolah. Nah dia tuh stres lihat anaknya main gadget segala macam. Dia kasihan nengok anaknya laki-laki satu nggak bisa main-main lagi gitu kan. Terakhir dilatihnya bola di depan rumah segala macam. Kalau latihan sendiri kan bosen tuh. Diajakin tuh anakku diajak 2 anak teman-teman yang lain lah. Kami ada berapa orang, 9 orang foundernya. Anak-anaknya ada berapa, dan anak-anak rekan-rekan lah yang seusia, yang penting nggak di atas 9 tahun waktu itu kami bikin. Apa yang dia dapat dari pelatihan itu? Dia waktu itu seluruh pelatih Indonesia sekarang udah kursusnya udah pakai Villanesia. Apa yang ditinggalkan sama Luis Milla dulu, itulah yang diterapkan sekarang di kurikulum Villanesia. Itu kurikulum Villanesia itu adalah persis seperti La Masia. Makanya Indonesia sekarang udah 4-3-3 kan? Gitu. Itu kan dari zamannya itu kayak Indonesia itu biasa 4-4-2 atau 3-5. Tapi sekarang 3-5-2 tuh. Nah, biasanya pakai itu dulu. Tiba-tiba pakai 4-3-3 kan kayak asing gitu kan, kayak aneh gitu. Tapi kenapa si Luis Milla pakai itu? Karena menurut dia postur pemainnya Indonesia itu kecil-kecil kayak Malaysia. Kayak Spanyol. Jadi itu pasti cocok diterapin. Kalau dengan pemain pendek kita berharap total football, banyak crossing segala macam, itu kayaknya nggak cocok gitu. Makanya mungkin tujuan si Luis Milla ini datangkan sebagai mantan pemain Madrid dan pemain Barcelona adalah untuk itu, menerapkan Villanesia Indonesia. Semua kurikulum dari anak SSB sampai senior itu pakai Villanesia. Nah itu dipelajarin sama Doni Siregar waktu itu. Jadi dia menerapkan kurikulum Villanesia itu dalam pelatihan di
Utama Sia. Gitu. Jadi awalnya kecil-kecil, sikit-sikit depan rumah, tiba-tiba banyak, nggak kebendung lagi lah kan. Waktu pandemi itu nggak kebendung lagi. Waktu udah mulai kendor pandemi, awal 2021, pindahlah kami ke lapangan Cadika. Cadika ya. Pindah lapangan Cadika udah mulai serius. Dia udah mulai serius nih pembicaraannya, udah pakai modal gitu kan. Dulu kan nggak ada, happy aja. Kami beli gawang patungan, beli bola patungan, masak rumah kan. Lapangan ala kadar untuk anak-anak lah. Lama-lama kok ini kayaknya potensial gitu. Kami sebenarnya potensialnya bukan cuannya, tapi soal bibitnya ini. Gimana? Untuk apa kita nonton kritik? Itu kritik pemain timnas itu nggak ada guna. Karena apa? Nggak bisa. Nggak berubah lagi, itu udah ada, mungkin itu adalah potensi maksimal pemain timnas saat ini, gitu. Bagaimana cara memperbaiki harus dari bawah, gitulah. Jadi harapannya nanti anak-anak yang dapat kurikulum yang bagus itu di prinsipnya pelatih hebat akan melahirkan pemain hebat. Nah gitu deh. Jadi prinsipnya kami pegang di situ. Anak-anak sekarang ini dibina dari umur 7 tahun. Bayangkan kalau dia menerapkan kurikulum yang sama selama 10 tahun sampai umur 17. Bakal seperti apa mainnya? Kami itu. Walaupun nggak bisa kami jamin 100% pemain utama Sia bakal jadi pemain bagus nanti, enggak. Banyak sekarang tahu ya. Banyak sekarang anak-anak juga kayak orang tua sekarang membawa anaknya latihan karena mungkin benerin gadget, kemudian karena supaya anaknya olahraga, ada yang anaknya obesitas supaya bisa turun berat badannya, gitu-gitulah. Banyaklah hal alasan orang tua. Tapi kami yakin dari sekian banyak ini adalah ya. Kalau dilatih dengan cara yang benar dan konsisten dengan kurikulum Indonesia itu pasti menghasilkan kualitas yang baik di masa yang akan datang. Gitu. Jadi pelatihnya juga mantan pemain PSMS ya. Mantan pemain PSMS, Persijap Jepara, pernah ikut seleksi timnas juga, gitu. Pernah masuk daftar timnas juga. Bang Doni pernah masuk daftar timnas. Jadi dengan itu kan, setelah itu kami latihan di Cadika. Habis itu ada dua orang tua lagi, satu mantan pemain bola, satu siapa tuh? Guru olahraga Hari Citra sama Pak Bahu ngambil lisensi D. Ngambil lisensi D. Masuklah jadi pelatih. Jadi 3 pelatihnya. Akhirnya ketika makin banyak, prinsip kami 10 anak dilatih sama 1 pelatih. 10 anak maksimal 15. Supaya anak-anak ini anak-anak yang kayak kita ngumpul. Karena ini playgroupnya ini kan gitu. 4-6 tahun ini kan playgroup gitu. Jadi nggak mungkin kita aja lah ngerasa gimana kita waktu sekolah satu kelas 40 orang, gurunya gimana ngatur kita, nggak bisa. Dia udah bolos aja. Orang guru aja sekarang satu gitu. Makanya akhirnya sekolah makin bagus, sekolah-sekolah kelas nasional itu satu kelas cuma 25. Gurunya pun 2. Ada guru 2 gitu. Jadi itu kayak memang itulah metode pendidikan yang mungkin yang baik gitu. Nah kita terapin itu juga di Utama Sia. Jadi setiap menambah anak-anak kita hitung, nggak cukup lagi nih pelatihnya, tambah sampai tapi pelatihnya tetap yang kualitasnya. Kami pilih dan yang seide lah gitu. Habis itu yang D-nya yang baru-baru. Jadi kalau D yang baru ini kan dia lisensi D itu udah pakai Villanesia. Susah kita kalau ngambil pelatih yang basicnya nggak kursus Villanesia, nggak kurikulum Villanesia. Jadi kita nanti nggak cocok dong sama pelatih yang lain kan gitu programnya. Jadi kita ambil, sekarang udah jadi ada 7 pelatih. Bang Doni kepala pelatih BAFC, ada 6 pelatih lain D nasional waktu itu. Nah sekarang akhirnya ketika kami tengok, kami merasa itu dia prinsipnya untuk melahirkan pemain bagus, pemain hebat harus di tangan pelatih hebat. Makanya kami komitmen menaikkan, mengupgrade lisensinya 6 pelatih ini lagi. Gimana dengan yang D ini bisa naik ke C, AFC, supaya dia bisa bikin program sendiri, bisa melatih lebih bagus. Karena melatih yang ini udah jalan 10 hari pelatihan kursus lisensi C, AFC, bukan hanya soal cara melatih, strategi. Itu bagian terkecil. Basicnya ya berarti ya? Tapi sikap. Sikap. Pernah ikut SSB nggak? Pernah. Dulu sini, Tasbih dekat. Sampai sekarang mungkin ya, aku dulu ikut SSB bentar aja karena aku
apa namanya nggak suka ya kan, nggak suka guli. bola, suka main gundu ya kan, main guli atau main kotak lele kan. Pelatih cakap kotor kayaknya biasa, bener kan, memaki itu biasa. Betul. Itu di Villanesia nggak boleh. Kurikulum yang terbaru sekarang, bahkan untuk memanggil anak itu dia nggak boleh tarik ini, nggak boleh. Sini kok, sini. Itu nggak boleh. Itu, nah sikap-sikap seperti itulah diajarin di kursus-kursus pelatih. Jadi kalau ada pelatih bilang, untuk apa kursus? Aku mantan pemain kok. Itu salah. Dulu kalau kita ke lapangan disuruh ngapain pertama? Lari lapangan. Ya, lari dulu. Lari. Habis itu baru mikir pelatihnya apa aku latihan ini. Ya. Nah, nggak bisa. Kalau sekarang pelatih diajarin buat program latihan. Nah, gitu. Jadi pelatih AFC ini dia mesti punya 40 jam logbook namanya, logbook program latihan yang dia harus bawa. Gitu. Jadi membuktikan kalau dia ini adalah pelatih aktif gitu. Kalau yang D kan mungkin masih D, mungkin anak mahasiswa juga bisa ngambil. Guru olahraga banyak juga yang ngambil. Kemudian nggak punya pengalaman bola juga nggak ada masalah, bisa ambil. Tapi ketika di C itu nggak bisa. Dia mesti punya D, mesti punya logbook. Habis itu dia mesti bisa memperagakan. Banyak pelatih bisa nyuruh tapi nggak bisa memperagakan, bener kan? Iya. Crossing, coba dulu, kasih tunjuk dulu crossing bener. Iya. Atau passingnya kurang padat, kasih tunjuk dong. Nah gitu, banyak. Nah jadi si pelatih-pelatih ngambil lisensi C yang sekarang kami gelar ini, itu diajarin perilaku, diajarin mempraktekkan, kemudian banyak lah attitude, bahkan soal pakaian juga dinilai. Soal satu lagi, soal aturan sepak bola itu ujiannya ada, law of the game, gitu. Jadi nonsen kalau dia mau menciptakan pemilihan kalau dia aturannya nggak tahu, gitu. Dia nggak tahu aturan yang mana pelanggaran, mana tidak pelanggaran, mana offside tidak offside. Itu berarti memang sampai sedetail itulah diatur dalam atau diajarkan dalam kurikulum Villanesia ini. Nah jadi kami punya 6 pelatih, kami komitmen ini dari D harus C minimal. Ini tahun kedua, tahun berikutnya mesti naik B. Bang Doni pun yang B sekarang, kami nggak bisa diam, kami mesti dorong dia ke A, AFC. Gitu, bayangkan pelatih AFC, dia megang SSB, itu langka di Indonesia. Dan ini B AFC aja megang, mau jadi melatih SSB anak 5 tahun itu sebenarnya langka, tapi dia punya komitmen itu. Nah, dia punya punya komitmen itu. Makanya akhirnya teman-teman yang lain 6 didorong. Jadi kami mikir gimana 6 ini supaya kami biayain untuk ikut D, ikut lisensi C. Mikir, ini berjalan waktu, ngapain kita menyekolahkan mereka? Kita buat sekolahnya di sini, nah gitulah kira-kira. Bayangkan, ini untuk C ini 10 juta daftarnya. Berarti Utamasia harus menyiapkan uang 60 juta. Oh iya? Iya, untuk menyekolahkan 6 pelatih kan. Dibanding kami menyekolahkan 6 pelatih, nambah orang transportnya lagi, membiayain segala cetek bengeknya. Kami buat aja di sini gitu, di Medan. Nah gitu. Jadi kami ajukan ke Asprop ngirim minta rekom ke PSSI. Ternyata kami diaminin, dibolehin gelar sesi C. Nah akhirnya sekarang lagi berjalan sampai tanggal 2 nanti. Nah itu komitmennya sebenarnya bukan untuk pelatihnya doang, tapi kami mikirin masa depannya Utamasia ini gitu. Utamasia sekarang baru ulang tahun kedua tanggal 14 Juni kemarin. Berapa? Sekarang ada 115 murid itu dengan 7 pelatih. Per bulan ini ya iurannya? Iuran per bulan. Per bulan berapa kali? Satu bulan 3 kali. 3 kali. Selasa, Kamis, Sabtu. 1 minggu maksudnya? 1 minggu, sorry. Berarti sebulan 12 kali. 12 kali latihan. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Oh, jadi umurnya 9 sampai 12 atau? Ada 3 kelas, 4-6 tahun, 7-9 tahun, 10-13 tahun. Oh. Gitu. Jadi ada 3 kelas. Yang 10-13 tahun udah pelatih kipernya. Itulah Bang Irwin Londo, itu udah 7-8-7. Oke. Kalau anak 4 sampai 9 tahun itu masih 4 lawan 4 tanpa kiper. Oke. Nah gitu. Nah jadi udah bikin kami latihan segala macam, udah banyak anak-anak. Nah dalam program Villanesia ini dia mesti 6 kali latihan atau 9 kali latihan, ada uji coba 1. Harus ada uji cobanya. Fungsinya apa? Itu untuk mental tadi. Nah gitu. Kalau kebiasaannya kita di Indonesia, kita bukan ikut uji coba, tapi ikut festival.
Ikut turnamen, bener kan? Oh, oke. Iya, itu nggak ada pendidikannya di situ. Iya. Gitu. Karena apa? Semua berlomba-lomba untuk menang kan. Bahkan pelatihnya ambisius untuk menang. Menghalalkan semuanya. Bahkan ada curi-curi umur lah biasa dulu kan Indonesia kan. Gitu. Jadi itu kan kami melihat itu nggak ada sisi edukasinya untuk anak-anak. Itu lebih kayak ambisi lah gitu kan. Memang ada juga pemain-pemain bagus lahir dari situ banyak. Tapi kan mungkin dia memang bakat alam gitu-gitu. Mungkin kebetulan dapat pelatih bagus gitu lah. Jadi nggak semuanya. Jadi untuk menyamaratakan persepsi atau menyamaratakan kualitas pelatih ini, itulah disamakanlah kurikulum si kursus tadi. Nah kami cari lawan uji coba untuk 5 tahun sampai 9 tahun itu susah kali. Karena SSB lain jarang punya kelas itu. Atau mereka apa sih uji coba gitu. Orang tuh taunya festival segala macam. Akhirnya kita buatlah. Akhirnya kami ciptain lah namanya Liga Utama Sia. Itu ada Liga Utama Sia khusus 7-9 tahun. Yang ikut membernya atau siswanya situ gitu? SSB lainnya kami undang. Jadi sekarang ada 18 tim. 18 tim. 4 tim diantara itu adalah Utama Sia A, B, C, dan D. Karena kami di kelompok umur 7-9 tahun itu ada lebih dari 40 anak. Oh, berarti membernya ada banyak ya? Banyak. Murid Utama Sia sekarang 115. Aktif semua? Semua umur. Ada yang anak-anak yang latihannya cuma seminggu 2 kali, ada juga yang seminggu sekali, banyak. Tergantung lah. Jadi motivasi orang tua untuk bergabung di Utama Sia juga beragam ya. Nah, tapi yang kami tekanin sama orang tua, anak-anak ini datang kemari bukan untuk jadi pemain bola hebat, enggak. Tapi supaya dia bersenang-senang dengan sepak bola. Nah, anak-anak kalau dia ikut turnamen, ikut pistol, kita nikmatin nggak sih gitu? Kan anak-anak nggak merasa senang dengan sepak bola, tapi dia merasa di bawah tekanan. Gitu. Bahkan kalau disuruh besok turnamen nggak tidur itu. Aku kalau gitu turnamen besok nggak tidur, malamnya nggak tidur aku. Udah takut duluan, gugup ya kan nah gitulah. Nah itu soal mental. Jadi itulah yang perlu diperbaikin. Lewat Utama Sia lah kami mau membuat role model atau membuat salah satu wujud pembuktian perbaikan pondasi sepak bola gitu loh. Oke, semoga pemain-pemain bintang lah ya keluar. Enggak, kami nggak berharap itu pemain bintang, enggak. Kami berharap anak-anak yang dari Utama Sia ini bersenang-senang dengan sepak bola, bergembira dengan sepak bola. Kalau dia sudah bergembira, dia cinta sama sepak bola. Bola adalah teman ya. Dia benar. Itu kami buat satu anak, setiap datang satu anak kami kasih satu bola. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau ada sekarang 125 anak, 115 anak, berarti ada 115 bola di Utama Sia. Setiap datang satu anak, tapi tidak boleh dibawa pulang. Ya. Gitu. Karena kalau dibawa pulang nanti kalau dia keluar, kami kan susah ya. Bolanya gimana? Habis itu kalau nggak datang kan susah. Ya. Jadi itu kami terapin tuh satu bola satu anak. Jadi ada juga pelajaran ini adalah teman, jangan direbut. Nah, gitu ada juga. Gitu-gitu. Tapi itu kan contoh apa sih supaya buat anak-anak senang-senang gitu, supaya dia yang jaga bola, supaya punya tanggung jawab lah. Gitu. Jadi kalau misalnya punya saudara, adik atau anak yang pengen bermain bola lah, bermain pada sana usia itu orang bilangnya bermain ya. Iya, itu fasenya fase menyenangkan. Ya, jadi kalau kami bilang kurikulumnya bukan kurikulumnya, metodenya belajar, main, belajar. Ya. Itu belajar, main, belajar itu udah 10 tahun tuh. Kalau 4-9 tahun tuh main, belajar main. Nah, itu dia metodenya. Jadi supaya mereka menyenangkan. Gimana anak-anak ini ya senang aja latihan sepak bola. Gitu. Kami mau anak-anak tuh kalau uji coba, kalau pas liga berlangsung, ya mereka bersenang-senang gitu. Kita nggak ada marah, nggak boleh. Salah nggak dimarahin. Kemudian, tapi kalau buat pelanggaran itu dikasih tahu gitu, langsung berhenti gitu. Gitu-gitulah. Jadi rule of the game, aturan kami ajarkan, attitude kami ajarkan, skill pelan-pelan kami latih. Itu mudah-mudahan dengan attitude yang bagus pasti kelak nanti jadi pemain yang bagus juga. Gitu. Keren. Utama Sia udah memikirkan hal seperti itu sampai nanti ke depan di jenjang usia. Iya, kami fans klub Barcelona, suka nonton Barcelona. Kenapa kita nggak ciptain akademinya sendiri supaya kelak lahir next Barcelona dari Indonesia gitu dia. Karena potensi Sumatera Utara atau Medan ini juga punya potensi yang bagus untuk sepak bola. Iya, gila bolanya sebenarnya gede di Indonesia, di Sumatera Utara gede. Orang mengeluh-elukan tim lokal segala macam.
banyak fans club, terbukti lah banyak fans club di Sumatera Utara ini kalau di Teladan main bola penuh gitu, apalagi kalau pas Liga 1, wih penuh lah. Nah, tapi kadang dari sekian banyak ini tadi bisa dihitung berapa sih pemain yang ke timnas, atau berapa orang sih anak Medan yang akhirnya bisa membela timnas gitu. Yang salah sebenarnya siapa nih? Sekarang berapa ya pemain timnas? 2 ya dari Sumatera Utara, Egy dan Firza. Tapi terakhir nggak terpanggil ya. Walaupun sebenarnya dua-duanya lamanya nggak di Medan kan, di gitu luar kan. Medan. Ya. Tapi itulah tadi. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Ditanya. Cuma pilihan selama pilihan pemainnya tersebut berhak memilih, sama kayak Jordi Amat tadi ya. Betul. Oke, ini itu aja tadi pembahasan kami tentang ya. sepak bola, tentang timnas, naturalisasi dan juga SSB Utamasya yang ada di Medan. Semoga Utamasya-nya sukses. Amin. Nanti kapan-kapan kita liput ke harus main ke lapangan. Ya, siap. Nanti kalau aku ke sana dikirain cewek, anakmu umur berapa? Anakmu umur berapa? Anakmu umur berapa? 4. Bisa. 4 tahun. Kami ada 2 murid cewek. Satu umur 5 tahun, satu umur 7 tahun. Dulu ada 3, satu dari Jakarta. Nendang Main. Jadi anak-anak perempuan itu umur usia dini sampai umur 13 tahun itu latihan sama cowok. Nggak ada terpisah. Nanti umur 14 baru dipisah latihannya gitu. Makanya sekarang lagi heboh timnas. Cewek lagi. Nanti mamanya teriak-teriak. Anakku. Oke. Itu aja mungkin. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di next konten lainnya. Tetap support kami, subscribe, komen, like, agar kami tetap punya bensin untuk ngelanjutin konten-konten lain. Thank you Bang. Oke. Salam cerita kita.